Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Divisi Menteraspati, untuk mata kuliah Akuntansi Pemerintah. Hari ini kita akan bahas mengenai bab Sistem Akuntansi Pemerintahan Desa. Oke, jadi kita mulai dengan definisi dari desa. Desa atau disebut juga, kita biasa menyebutnya desa itu adalah kelurahan ya. Jadi desa dan kelurahan itu sama. Nah, ini kalau menurut Undang-Undang yang pertama tahun 2014, pengertian dari desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, jadi pemerintah memiliki kebijakan yang disebut dengan dana desa. Dana desa itu adalah dana yang dialokasikan untuk masing-masing desa yang akan digunakan oleh tiap desa untuk menyejahterakan masyarakat di desanya. Bisa untuk pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur, untuk UMKM, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi setiap masing-masing desa diberikan wewenang untuk mengelola dana desanya masing-masing. Nah, berdasarkan tahun 2020, dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah adalah sebesar 72 triliun. Diperuntukkan bagi 74.953 desa. Ya, jadi memang dananya besar sekali ya 72 triliun ini karena memang desanya itu memang sesuai dengan desa yang terdaftar di Indonesia, keseluruhan Indonesia. Jadi masing-masing provinsi ada berapa desa. Nah, itu akan didata kemudian dibagikan masing-masing dana desanya. Saya akan share juga data mengenai tahun 2020 ini. Jadi ini saya punya data. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah data tahun 2020 di mana masing-masing dari desa ini akan memperoleh dana desa yang besarannya itu tergantung dengan desanya gitu. Jadi tidak semua desa tidak menerima nominal yang sama gitu. Kalian coba bisa lihat di sini misalnya kayak di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Barat ada 322 desa. Kemudian di sini ada total yang akan dibagikan ke 322 desa tersebut. Besar 254.112.142 juta. Nah, ini akan dibagikan ke masing-masing ke 322 desa di Aceh Barat misalnya seperti itu. Nah, ini masing-masing nih. Setiap provinsi, setiap kabupaten itu desanya akan memperoleh sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi total, nah lihat di sini total. Nih, per 2020 ada 74.954 desa yang terdaftar dan dana yang dialokasikan adalah sebesar 72 triliun. Ini bukan miliar ya, jadi ini kurang dalam ribuan rupiah. Jadi di belakangnya ada 0 lagi, 03. Seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh dari alokasi dana desa tahun 2020. Oke. Nah, ini kalau ini adalah bagian dari kewenangan pemerintah. Ya, ini ada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk mengelola. Kemudian pemerintah pusat juga memberikan kewenangan terhadap setiap desa untuk mengelola sendiri dana desanya. Ini kalau kalian lihat ini ada namanya bagian kewenangan. Ya, strukturnya seperti ini. Apa sih bedanya pemerintah daerah dan pemerintah desa? Nah, kalau pertemuan kemarin kita udah bahas mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Sekarang kita bahas mengenai pemerintah desa. Bedanya apa? Nah, ini adalah perbedaan dari Pemda dan pemerintah desa. Kalau kalian lihat di sini, mulai dari yang menjabat. Nah, kalau pemerintah daerah itu setingkat gubernur, bupati atau wali kota.
Kalau pemerintah desa kepala desa. Ada legislatifnya, kalian bisa lihat sendiri. Sini perbedaannya masing-masing, sumber pendanaannya, anggarannya dari mana, dan lain-lainnya ya. Ini adalah perbedaan antara Pemda dan pemerintah desa. Gimana sih sistem akuntansi pemerintahan di desa? Nah, proses akuntansi pemerintah desa dilakukan secara berkesinambungan mulai dari proses pencatatan hingga analisis dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa, baik yang berasal dari pendapatan asli desa maupun dari pendapatan lainnya. Jadi, penghasilan dari desa itu tidak hanya berasal dari dana desa yang dialokasikan pemerintah, tapi ada juga yang disebut dengan pendapatan asli desa. Dan ada pendapatan-pendapatan lainnya. Nanti saya akan kasih contoh laporan realisasi anggaran desa. Di situ kita akan lihat dari mana saja pendapatan yang diperoleh desa tersebut. Oke, tujuannya apa sistem akuntansi pemerintahan desa? Yang pertama, pasti meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Harus transparan dan harus akuntabilitasnya harus jelas. Jadi laporan yang disusun nanti juga akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Gitu. Yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan bagi pemerintah desa. Ketiga, membantu pengendalian kegiatan pemerintah desa. Dan yang keempat, membantu proses penilaian kinerja pemerintah desa. Nah, kinerja ini juga nanti akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengalokasikan dana desa. Maka dari itu, sistem akuntansi pemerintahan desanya harus baik. Laporan yang disampaikan harus bagus. Oke, standar akuntansi pemerintahan desa. Jadi desa melakukan pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban. Ada alokasi dana desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan adanya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Karena tiap-tiap desa akan memperoleh masing-masing dana. Nah, pasti masyarakat juga ingin tahu untuk apa digunakan dana tersebut. Maka harus ada akuntabilitas dari laporan keuangan pemerintah desa. Tujuannya mengatur, menyajikan laporan keuangan desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa. Ruang lingkupnya yaitu adalah keseluruhan pemerintahan desa. Sementara untuk basis akuntansi yang digunakan itu menggunakan basis kas untuk LRA. LRA ini laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk neraca, sama seperti pemerintah daerah juga ya, kemarin ya kita sudah bahas bahwa pemerintah akan menggunakan akuntansi pemerintah itu biasanya menggunakan dua basis untuk akuntansinya. Tanggung jawabnya siapa? Yang bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan itu ada di kepala desa. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan itu di mana? Perencanaan itu dimulai dari pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Nah, ini nanti akan tertuang dalam rencana pembangunan jangka ini tadi di sini ada ini rencana pembangunan jangka menengah desa atau RKP desa, rencana kerja pemerintah desa gitu. Nah, kemudian pelaksanaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Kalau mereka mereka memiliki, setiap desa akan memiliki rekening kas desa. Jadi supaya menjadi satu pintu di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran itu menggunakan satu pintu ini, rekening kas desa ini. Tujuannya juga untuk menghindari yang namanya supaya karena satu pintu jadi supaya lebih mudah dalam pengaturannya
dan juga nanti supaya terlihat transparansinya. Kemudian penata usahaan. Penata usahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Jadi ini adalah cara pencatatannya, penata usahanya dilakukan oleh bendahara desa. Dan terakhir adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dan juga tanggung jawab. Nah, ini nanti akan berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan juga laporan kekayaan desa. Nah, yang tadi saya bilang, dari mana sih pendapatan desa? Sumber pendapatan desa itu ada dari dana desa yang tadi alokasi dari pemerintah pusat. Ada pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa dari mana? Dari retribusi, retribusi, retribusi ya. Kemudian dari alokasi dana desa, dana bagian dari pajak atau retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi, hibah, dan lain-lain. Nah, dana desa ini yang tadi yang kita bahas dari awal, bahwa dana desa ini adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dari APBN dialokasikan dana desa ini, kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi bagaimana sih siklus akuntansinya? Siklus akuntansinya sama dengan akuntansi pada umumnya, mulai dari pencatatan, dilakukan berdasarkan bukti-bukti transaksi, penggolongan ini dicatat sesuai dengan akunnya, pengikhtisaran ini dari semua transaksi kemudian dirangkum menjadi nanti akhirnya akan berupa laporan. Jadi laporannya apa? Laporan keuangan pemerintah desa. Laporan keuangan pemerintah desa itu ada namanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Laporannya ini adalah jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada periode anggaran tertentu. Jadi ini LRA ya, laporan realisasi anggaran. Yang kedua adalah laporan kekayaan milik desa. Isi laporan ini adalah posisi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban pemerintah per 31 Desember pada periode laporan. Saya akan kasih lihat contoh dari laporan. Nah, saya punya contoh. Ini adalah laporan pertanggungjawaban APBD. Ini kebetulan baru sangat baru. Ini dari desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini untuk tahun anggaran 2020. Dilaporkannya di 2021. Tuh, kalau kalian lihat nanti bentuknya akan seperti ini. Pendapatan desanya seperti ini. Ini pendapatan desanya nih. Kemudian ada belanja desanya. Belanja desa terdiri dari apa saja, ini nanti akan dirinci dengan jelas. Kemudian ada surplus atau defisit, laba atau rugi, apakah pendapatan lebih besar dari belanjanya atau sebaliknya. Kemudian ada penerimaan pembiayaan dan lain-lain. Sisa lebih penggunaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2020 adalah 819,545. Nah, ini adalah laporannya seperti ini contohnya. Nih, mulai dari pendapatan, dari mana realisasinya, ada lebih kurangnya, terus jumlah pendapatan, belanjanya ada apa aja. Contohnya ya, yang tadi saya bilang ini contoh. Ini adalah laporan realisasi pertanggungjawaban. Kemudian laporan kekayaan. Nah, ini contoh laporan kekayaan milik desa. Contohnya kayak gini. Aset desanya mulai dari aset lancar, sama ya sebenarnya seperti neraca sebenarnya. Aset tidak lancarnya apa saja. Kemudian gedung, jalan, dana cadangan dan lain-lain seperti ini. Jadi ini adalah seperti neraca bagian aset. Tuh, kalau kalian lihat di sini, ini contohnya seperti ini. Ini namanya laporan kekayaan desa.
Alright. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Oke, ini ada tugas. Silakan kalian kerjakan tugas menggunakan apa namanya, secara berkelompok. Silakan kerjakan secara berkelompok. Oke. Jadi silahkan membuat format anggaran APBDes, kemudian buat lima transaksi pendapatan dan transaksi belanja permintaan desa. Nah, tadi saya udah kasih contohnya. Kalian cari yang lain ya. Nah, ini kan tadi saya udah kasih lihat. Nah, ini contohnya seperti ini. Silahkan kalian cari untuk desa yang lain. Lakukan dengan kelompok kalian. Kalau ada yang tidak mengerti boleh nanti hubungi saya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Kalau ada pertanyaan, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.